What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16 yang ada pada iPhone 8. Nah, gimana sih performance iOS 16 pada iPhone 8 ini? So, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Disclaimer dulu, ini adalah iOS 16 beta 1 ya. Jadi ini masih versi beta, belum versi rilis resminya untuk publik atau untuk digunakan semua orang, kayak gitu ya. Jadi memang Apple baru saja merilis iOS 16 beta 1. Untuk publik betanya itu nanti di bulan Juli. Dan itu juga masih versi beta, belum versi publik resminya. Kalau untuk versi publik resminya itu di bulan September kemungkinan, karena itu bertepatan atau berbarengan dengan Apple event untuk merilis produk barunya, yaitu next generation iPhone, seperti itu. Dan di sini gue udah coba sekitar 2 harian si iPhone 8 ini menggunakan iOS 16. Wow. Ternyata beberapa fitur tidak berjalan di iPhone 8 ya. Dan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah lock screen. Ya, lock screen masih kebagian. Untuk fitur lock screen kita bisa customize ya. Dan menurut gua ini nggak ada perbedaan yang signifikan sekali untuk lock screen. Menurut gua masih lengkap lah fiturnya, fitur lock screen. Tetapi memang perbedaannya adalah ada pada bagian deep effect. Nah, gue juga nggak ngerti kenapa nggak bisa deep effect. Kalau misalkan gue menggunakan foto people seperti wallpaper kayak gini, ini tuh nggak bisa deep effect. Jadi jamnya ini nggak bisa dibalik gambar orangnya kayak gitu. Dan gue juga masih bingung sih kenapa fitur itu nggak ada. Tetapi lock screen kebagian cukup banyak menurut gue, meskipun nggak semuanya ya. Seperti tadi gue katakan, yang paling nggak ada itu adalah terkait, bisa gue bilang apa ya, dianggapnya ya portrait background lah lebih tepatnya kayak gitu. Tapi beberapa gambar juga ada nih. Contohnya seperti ini ya, gambar untuk kayak gini nih ada, bisa gitu. Tuh, ini bisa disable deep effect ataupun enable deep effect. Tuh bisa. Kalau misalkan gue ganti gambarnya, contoh gue menggunakan foto portrait mode ya. Gue menggunakan foto portrait mode seperti ini, dan ini fotonya tuh bentuk portrait mode. Nah, seharusnya angka jamnya ini ada di belakang orang ini. Padahal kalau kita lihat deep effect-nya sudah berjalan ya, karena statusnya di sini disable. Kalau begini kan jadinya enable. Kita enable nggak berjalan. Gue nggak tahu sih sejujurnya ini adalah perkara dari bug iOS 16 beta 1 atau memang nggak kebagian si iPhone 8. Nah, kita nantikan aja nanti di versi resminya. Tapi dugaan gue seperti nggak kebagian, karena kita tahu ya si iPhone 8 pun belum kebagian live text dari iOS 15 kayak gitu. Kalau nggak salah live text itu ada dari iOS 15 dan itu start dari iPhone XR hingga paling terbaru seperti itu. Dan gue merasa aneh aja ini, padahal fotonya ini mode portrait. Kalian bisa lihat ya, mode portrait mode, harusnya angka jamnya itu bisa di belakang atau deep effect-nya ini berjalan, dan ini nggak berjalan seperti itu. Jadi di lock screen tetap kebagian, tapi sepertinya nggak akan lengkap ya, kayak gitu. Itu dugaan gue sih, opini gue. Lalu selanjutnya pada bagian notifikasi center, menurut gue notifikasi center aman-aman aja ya, kebagian ya. Bisa mode stack, count, ataupun mode list kayak gitu. Jadi untuk notifikasi kebagian lah, aman untuk notifikasi. Lalu selanjutnya fitur iMessage. Nah, fitur iMessage ini kebagian sih, lengkap lah ya. Kita bisa edit di sini ataupun kita bisa undo send-nya. Ya, untuk iMessage aman di iPhone 8, kebagian semua. Dan bahkan iMessage di iPhone 8 juga ada untuk voice note-nya seperti ini ya. Jadi aman untuk iMessage. Selanjutnya keyboard haptic ya. Kalau kita ngetik ada rasa haptic kayak gini, dan itu kebagian. Di sini gua ngetik ada rasa hapticnya ya. Jadi aman kayak gitu, menurut gua kebagian lah, aman-aman iPhone 8 untuk haptic keyboardnya. Lalu selanjutnya dictation pada keyboard juga kebagian untuk iPhone 8. Di sini kita tes aja langsung, tes 123, tes 123. Nah, ini kebagian ya kalau untuk dictation pada keyboard. Jadi untuk iPhone 8 tenang, untuk fitur itu kebagian. Lalu live activity kebagian ya. Ini gue menggunakan Apple Music, gue play lagu, ini aman kebagian live activity-nya untuk di lock screen. Jadi menurut gue aman-aman aja. Kita tes aja sekalian, kita tes timer juga apakah berjalan live activity-nya. Kita tes, ya berjalan, live activity berjalan ya untuk di lock screen-nya iPhone 8 di iOS 16 khususnya ya, dan ini aman. Oke. Lalu selanjutnya fitur wallpaper blur. Kalian bisa lihat di sini gue udah menggunakan wallpaper blur ya, ada di settingan. Lalu kita pergi ke wallpaper. Nah, di sini ya kebagian ya untuk fitur blur wallpapernya, di sini bisa on, bisa off ya, aman kebagian. Dan selanjutnya fitur pada email kebagian juga ya, untuk masalah schedule email dan segala macamnya ya, untuk masalah kirim emailnya, untuk fitur email aman di iPhone 8. Selanjutnya fitur new section pada settingan ini kebagian ya, di sini ada family juga, dan tentunya family sharing konfigurasi ini aman ya, kebagian juga. Di sini ada family checklist juga ya, buat teman-teman yang memang menggunakan family sharing ini kebagian. Dan menurut gua untuk new section ada di iPhone 8. Lalu kita kembali ke notes. Untuk fitur notes juga kebagian. Contohnya misalkan kalian find notes di sini atau kalian pengen merubah atau replace teksnya seperti ini. Contoh, ini kebagian juga ya, find and replace di sini. Misalkan gue ganti
berganti gini, dan kita tes replace, ya semua berganti. Yang tadinya iPhone menjadi Xan, kayak gitu. Menurut gua aman untuk fitur notes. Dan selanjutnya untuk fitur FaceTime juga kebagian semuanya. Fitur FaceTime kita tes aja. Ya, untuk fitur FaceTime kebagian juga ya di sini kalian bisa lihat. Nah, untuk share play-nya, di sini share play-nya untuk bagian share aplikasi juga kebagian, share my screen-nya juga kebagian untuk FaceTime. Jadi fitur FaceTime pada iPhone 8 khususnya di iOS 16 itu kebagian seperti itu. Oke? Dan untuk control center pada privasi di sini juga kebagian ya. Di control center ada privasi juga kebagian, aman. Tadi gue udah sebutin semua yang kebagian-kebagian yang gue tahu, dan itu berdasarkan apa yang udah gue pernah bahas di video sebelumnya di sini terkait iOS 16 ya. Dan sekarang kita bahas yang nggak adanya. Yang pertama adalah sound recognition, itu nggak bisa di custom. Adanya di mana? Di bagian settingan, lalu ke accessibility, dan di sini ada sound recognition. Dan di sini kita nggak bisa custom sound recognition. Jadi ini nggak ada pilihan custom di sound recognition khususnya iPhone 8 pada iOS 16 kayak gitu. Selanjutnya tentunya live text ya, karena live text pada foto aja iPhone 8 nggak kebagian, apalagi live text pada video. Ya, gua ambil contoh ini pada video ya. Kita mau copy teksnya dan ini nggak bisa karena iPhone 8 juga nggak kebagian live text kan. Jadi ya udah, live text itu kan fitur yang ada pada iOS 15. Jadi ini yang pada video aja nggak kebagian. Oke, selanjutnya yang nggak kebagian apa? Nah, ini nih yang paling gua kaget. Gua kaget banget sumpah. Di aplikasi foto seharusnya kita bisa copy object atau copy people object, ini people detection lebih tepatnya, object people detection. Kita bisa tap dan tahan dan bisa copy dan drag and drop gitu kan. Tetapi ini nggak bisa. Di iPhone 8 nggak bisa. Gue nggak tahu kenapa. Apakah bug atau nggak kebagian? Gue udah cari-cari di sumbernya di apple.com, kagak ada tertuliskan iPhone 8 tidak bisa. Tapi ini gue coba, ini nggak berjalan. Bener-bener nggak berjalan. Gue kaget banget tuh. Kita nggak bisa tap dan tahan objek tersebut untuk kita pindahkan gitu atau kita comot kayak gitulah ya. Ini objeknya nggak bisa kita ambil. Padahal ini juga fotonya ini portrait mode. Aneh banget. Foto yang nggak portrait mode aja harusnya bisa. Di video gue menggunakan 13 Pro itu pun bisa. Nah, ini di iPhone 8 nggak bisa nih, di iOS 16 nih. Gue juga bingung, nggak tahu kenapa. Sangat kaget gue kalau itu nggak kebagian. Wah, sayang sekali sih untuk iPhone 8. Nah, yang lucunya di iPhone 8 ini di aplikasi foto untuk lock hidden-nya atau recently delete-nya itu bisa tuh, bisa kita menggunakan Touch ID ya. Dan recently delete-nya juga sama, kita bisa lock dengan menggunakan Touch ID. Tetapi ya itu tadi yang gue kaget terkait object people detection itu nggak kebagian. Jadi di aplikasi foto kebagian semua kecuali live text dan people detection object seperti itu. Dan terakhir yang nggak kebagian adalah tulisan search. Ya, tulisan search di bawah nggak kebagian ya. Jadi search-nya langsung kayak gini aja, kayak gitu kalau untuk di iPhone 8. Spotlight search-nya langsung seperti ini, tidak ada tulisan di bawahnya search. Ya, kayak gitu. Selanjutnya kita bahas performance. Sejauh ini performance sedikit lemot ya. Mungkin karena ini masih iOS beta juga, iOS 16 beta. Jadi gue ngerasa ini kayak tuh agak-agak nggak, mobilitasnya nggak pas gitu loh. Jadi agak-agak rumit menurut gue. Tapi gue rasa ini kayaknya bug aja sih. Karena memang ini kan di iOS 16 beta ya. Jadi ya menurut gue mungkin ini bug aja. Sedikit lumayan lemot menurut gue untuk mobilitas atau penggunaan sehari-hari. 2 hari terakhir gue udah coba, gue ngerasa kayak agak-agak patah-patah, agak-agak lemot, nggak smooth. Tapi ya mungkin karena ini masih iOS beta. Jadi kita harus maklum juga kayak gitu. Dan selanjutnya adalah baterai. Nah, baterai pada iOS 16 beta 1 ini menurut gue di iPhone 8 cukup aman sih. Nggak tahu kenapa, gue juga bingung. Baterai malah aman, kalian bisa lihat sendiri ya. Penurunannya juga nggak cepet banget ya, meskipun memang nggak gue udah jadikan daily driver juga gitu. Tapi so far menurut gue masih oke lah ya untuk baterai. Untuk di iOS 16 beta ini masih aman di iPhone 8 dan mungkin akan disempurnakan kembali pada versi resminya kayak gitu ya. So, apakah nanti layak iPhone 8 menggunakan iOS 16 di versi resminya? Menurut gue layak di-update iOS 16 pada iPhone 8 karena fiturnya juga lumayan kebagian cukup banyak meskipun nggak semua fitur ada kayak gitu. Ya, mungkin itu aja dari gua. iOS 16 pada iPhone 8 bagaimana first impression lebih tepatnya. Gue sharing sedikit tentang iOS 16 beta ini di iPhone 8. Gue cukup terkejut juga karena fitur yang menjadi unggulan tapi nggak kebagian gitu loh. Kaget juga sih gua. Terima kasih banyak untuk Studio Ponsel atas support video ini. Buat teman-teman yang mau beli iPhone atau produk Apple lainnya, mau second atau unit baru, internasional atau resmi, kalian bisa kunjungi Studio Ponsel. Linknya di description di bawah. Oke, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.